Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Fufu Almart. Kali ini Bunda Mi pengen sharing untuk para singlilah ya di segmen Jodoh Dunia Akhirat ini. Di segmen pranikah ini Bunda Mi akan menjawab satu pertanyaan yang masuk ke Instagramnya calon Fufu. Jadi kalau buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau nanya atau misalkan ada yang pengen dibahas, meminta pendapat kami dan itu pengen dibahas di video, itu teman-teman bisa ke Instagramnya calon Fufu ya, @canunfufu, seperti di bawah sini @canunfufu. Insya Allah itu nanti akan ada sesi khusus Q&A. Selain kita jawabin juga di Instagram, juga kita untuk beberapa pertanyaan tertentu kita jawabnya melalui YouTube. Dan kali ini Bunda Mi akan membalas pertanyaan yang masuk, membahasnya itu tips biar nggak minder pas mau dijodohin. Oke, yang pertama adalah muslimah, misalkan ada muslimah atau misalkan muslim yang mengalami perjodohan, misalkan dijodohin sama guru ngajinya, dijodohin sama orang tuanya, dijodohin sama temennya, kayak gitu. Yang pertama perlu dilakukan adalah pertama bersyukur dulu, karena di luar sana banyak mereka yang sudah menunggu jodohnya namun tak kunjung datang, udah nyari ke sana kemari, taruh sana sini gitu, dan ternyata misalkan kesulitan atau mengalami penolakan segala macam. Dan ini teman-teman yang mengalami perjodohan itu pertama disyukuri dulu, karena berarti teman-teman memiliki kerabat, memiliki keluarga yang luar biasa, dalam arti ikut memikirkan juga mencari solusi buat teman-teman yang belum menikah. Karena kan seringkali banget nih kalau misalkan Lebaran sekarang mungkin nggak akan terlalu banyak ya yang seperti ini, karena tidak adanya silaturahmi keluarga karena pandemi ini gitu. Seperti pertanyaan, yaitu pertanyaan yang paling sering muncul kalau misalkan dialami oleh para singlilah gitu ya, kalau Lebaran itu adalah kapan menikah gitu ya, kapan nikah gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya kalau cuma nanya doang gitu nggak ngasih solusi kan ya gimana juga ya, nyebelin ya mungkin terlihat nyebelin. Nah, tapi kerabat atau keluarga yang juga ngebantu untuk teman-teman untuk dapet jodoh gitu ya, untuk dapet jodoh dengan cara menjodohkan, berarti kan mereka membantu mencarikan solusi. Nah, tipsnya gimana nih? Kadang misalkan seringkali ngerasa minder gitu. Nah, tadi yang pertama disyukurin dulu. Yang kedua adalah kita langsung ke tahap gimana caranya supaya kita confident. Nah, kalau misalkan kita confident, secara otomatis kita perlu mengenali diri kita lebih dalam. Rata-rata kita ngerasa nggak percaya diri karena kita belum terlalu mengenal diri kita sendiri. Nah, cara mengenal diri kita sendiri adalah kita benar-benar paham apa itu kelebihan dan kekurangan diri kita. Kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman boleh dengan cara melis kelebihan teman-teman itu apa dan kekurangan teman-teman itu apa. Nah, di list tuh ada misalkan berapa puluh. Seringkali ada beberapa dari kita memiliki kesulitan kalau misalkan disuruh menulis kelebihan dan kekurangan. Biasanya kalau disuruh apa ya kayak gitu, kadang bingung sendiri. Nah, kalau misalkan bingung dalam menentukan apa itu kelebihan kita, apa itu kekurangan kita, kita mencari itu pada orang-orang terdekat kita, termasuk itu keluarga, kemudian teman-teman, sahabat, atau misalkan rekan kerja kita. Benar-benar objektif, bukan cuman kayak kamu tuh baik. Nah, itu kan terlalu general gitu ya, maksudnya nggak spesifik gitu. Nah, itu kita cari tahu pendapat mereka apa itu kelebihan dan kekurangan kita secara spesifik. Kalau misalkan kita agak kesulitan untuk menentukan apa sih kelebihan kita dan apa kekurangan kita, kayak gitu. Nah, setelah kita punya list kelebihan dan kekurangan itu, nah kelebihan ini berarti kita bisa pertimbangkan lagi, bener nggak ya saya punya kelebihan saya ini? Oh iya benar. Nah, kita coba cari momen-momen, kita cari memori di dalam otak kita, momen-momen dimana yang bisa membuktikan bahwa memang kita memiliki kelebihan tersebut. Misalkan kelebihanku adalah pandai memanage waktu. Nah, kita cari memori dalam otak kita apa ya, momen-momen dimana yang menunjukkan bahwa kita ini memang pandai memanage waktu, seperti itu. Terus yang kedua, misalkan ada salah satu kelebihannya itu udah menarik. Apakah benar kita menarik? Nah, kita boleh bercermin terus kita lihat apa yang menarik dari diri kita. Sekarang dari segi penampilan fresh, rapi, kemudian cara berbicara yang nyaman, kemudian pandai untuk membuat orang nyaman saat berbicara. Nah, itu banyak hal ya, dari menarik, kata menarik aja bisa dicabangin lagi seperti itu. Oke, ini kelebihan. Nah, kekurangannya ini bisa kita sortir, yaitu kekurangan yang tidak bisa kita ubah atau kekurangan yang nggak bisa kita ubah. Nah, kekurangan yang tidak bisa kita ubah itu misalkan dari segi fisik. Nah, misalkan kekurangan saya adalah saya pendek. Misalkan saya ini pendek, teman-teman.
teman-teman. Seperti saya tinggi saya itu hanya di 157 cm dan itu tidak mungkin untuk naik sampai kapanpun, apalagi dengan usia seperti sekarang misalkan. Oke, itu masuk list kekurangan. Berarti, nah dari kekurangan itu ada kekurangan yang tidak bisa kita ubah, pendek misalkan. Terus kekurangan fisik yang bisa kita ubah, misalkan rambutnya keriting misalkan ya. Karena waktu itu ini saya berkaca dari saya sendiri. Karena waktu itu saya merasa bahwa rambut keriting itu salah satu yang membuat saya tidak menarik saat itu. Meskipun saya dulu berhijab ya. Karena waktu kecil pernah mengalami pembulian di mana ngerasa kalau yang cantik yang itu tuh kalau rambutnya lurus kayak gitu. Nah itu ada yang tidak bisa kita ubah. Nah yang tidak bisa kita ubah itu kita ubah maknanya dari kekurangan kita. Dengan mengubah makna itu, mengubah makna, kita akan bisa mencari solusi dari kekurangan yang tidak bisa diubah itu. Nah misalkan tadi pendek 157 misalkan saya berarti nanti kalau mencari pasangan misalkan ya, mencari pasangan itu yang tingginya maksimal berapa, seperti itu boleh seperti itu kan spesifikasinya ya gitu. Atau misalkan yang laki-laki, misalkan yang kan kadang kalau laki-laki sama perempuan tingginya berbeda, lebih tinggi laki-laki itu umum ya, tapi misalkan ada beberapa pria misalkan ini single yang tingginya misalkan seperti misalkan 160-an misalkan, yang tidak terlalu menjadi kriteria tinggi dari seorang laki-laki misalkan. Nah itu boleh juga jadi dicari solusinya. Berarti nanti kalau cari pasangan istri yang tingginya seperti berapa sampai berapa misalkan, seperti itu. Nah tadi kita udah punya list dari kekurangan yang tidak bisa diubah, solusinya berarti mengubah makna gitu. Seperti tadi kalau kita ini keriting, nggak apa-apa selama kita dirawat rambutnya, kita rawat, kemudian rajin pakai sampo, rajin pakai conditioner, kita ubah kebiasaan dalam merawat rambut kita, insya Allah nanti kita akan bisa lebih mencintai gitu apa yang sudah menjadi takdir dari Allah yang tidak bisa kita ubah. Nah selanjutnya setelah yang tadi tidak bisa diubah, kekurangan yang bisa diubah. Misalkan kekurangan bisa diubah adalah aku ini adalah suka bangun kesiangan misalkan. Jadi bangunnya itu subuhnya misalkan jam 6 misalkan, seperti itu. Nah itu berarti kita bisa ubah, itu bisa banget untuk terapi bangun subuh seperti apa, dengan cara mengubah kebiasaan. Banyak banget teori cara mengubah habits ya, kayak seperti mengubah kebiasaan dalam 21 hari dengan menanamkan anchor segala macam. Itu insya Allah nanti kapan-kapan akan saya bahas lagi. Nah setelah kita mengcompare dari kelebihan dan kekurangan ini, kita fokus sama kelebihannya, yang tadi kekurangannya kita sortir. Kalau misalkan yang tidak bisa diubah, kita ubah maknanya, kemudian kita cari solusinya. Dengan cara mengubah makna itu, insya Allah kita akan lebih menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Dan yang kedua adalah kekurangan-kekurangan yang masih bisa diubah, masih bisa kita ikhtiarkan. Nah itu kita usahakan dengan cara memperbaiki diri kita, seperti itu. Sehingga insya Allah kalaupun kita dijodohkan atau tanpa dijodohkan sekalipun, kita akan lebih bisa mencintai diri kita sendiri, kita akan lebih bisa untuk percaya diri gitu. Ketika kita berusaha untuk mencintai diri kita sendiri, satu hal yang pasti, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri kita yang terbaik versi diri kita sendiri. Be the best version of ourselves. Dengan mencintai diri kita, mengubah apa yang bisa kita ubah, dan menerima apa yang sudah menjadi takdir ketetapan Allah yang tidak bisa kita ubah, dan mengoptimalkan segala kelebihan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Tetap semangat untuk single semuanya. Semoga Allah permudah untuk segera bertemu jodoh dunia akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.